Pemirsa, 5 pengunjung toko busana muslim di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur terjebak di dalam lift yang macet akibat gangguan listrik. Evakuasi korban, salah satunya balita, berlangsung dramatis. Sejumlah orang terjebak di dalam lift salah satu toko busana muslim di kawasan Pulau Gadung, Sabtu petang. Dari 5 pengunjung yang terjebak di dalam lift, salah satunya adalah masih balita. Proses evakuasi sempat mengalami kendala lantaran kunci master lift rusak sehingga tidak bisa digunakan. Petugas memutuskan membuka paksa lift dan berhasil mengevakuasi ke-5 pengunjung. Diketahui lift macet bersamaan dengan padamnya listrik di area gedung. Meski sempat terjebak sekitar 20 menit, kondisi seluruh korban dalam keadaan baik. Antara lantai 1 dan lantai 2. Nah, untuk genset sebenarnya udah running, udah on posisinya, udah hidup, cuman ngetrip kelihatannya nggak kuat. Jadi sehingga makanya berhentinya di posisi pertengahan antara lantai 1 dan lantai 2. Di sudut kota Jakarta terdapat sebuah kampung yang dikenal dengan sebagai kampung bebas asap rokok. Nah, nekat merokok di sini siap-siap kena denda Rp50.000. Berada di kawasan Matraman, Jakarta Timur, terdapat sebuah kampung yang beberapa RT-nya di RW 06 Kelurahan Kayu Manis menjadikan lingkungannya sebagai kampung bebas asap rokok. Ada 4 RT, yakni RT 03, 04, 05, dan 06, sudah menerapkan aturan bebas asap rokok. Sejumlah tanda dan mural pun dihadirkan sebagai pengingat dan edukasi bahaya merokok. Dan bila ada warga yang kedapatan merokok di kawasan ini akan dikenai denda sebesar Rp50.000. Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah ada rekan kami Yasmin Atania di Kampung Bebas Rokok, Matraman, Jakarta Timur. Yasmin, bagaimana penerapan aturan bebas rokok di sana dan sejauh ini apakah sudah ada warga yang dikenakan sanksi? Ya, selamat siang Lovi dan juga pemirsa. Hari ini saya berada tepat di salah satu kampung kawasan bebas asap rokok, tepatnya di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Lebih tepatnya ada 4 RT yang menerapkan aturan bebas asap rokok ini, yakni RT 3, RT 4, RT 5, RT 6, dan juga di RW 6 ini di Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Dan berdasarkan pantauan kami memang sejak pagi tadi belum terlihat adanya warga maupun tamu yang dikenakan sanksi baik itu teguran maupun sanksi denda sebesar Rp50.000. Dan untuk lebih tahu terkait dengan seperti apa sih awal mulanya mengapa aturan ini diberlakukan di RW 6 ini, saya akan bertanya langsung kepada Pak RW dengan Bapak Sukarya. Halo Pak, apa kabar Pak? Selamat siang, baik. Pak, kalau boleh tahu Pak, ini bagaimana sih Pak awal mulanya kampung ini dijadikan kampung bebas asap rokok Pak? Kita pertama kumpul-kumpul tuh bulan Juni, dari bulan Juni 2020. Kita punya program kita dari pusat kelurahan, pusat kecamatan, namanya Dr. Desi. Jadi Pak RW gimana, ada anak Pak RW yang tadinya merokok, begitu saya cek kesehatan mereka berhenti merokok. Nah, itu saya bilang saya pun prihatin. Dikarenakan itu mereka nggak ditakuti teguran dari saya dan ibunya. Tapi begitu ditegur sama atasannya Pak Sabto, mereka langsung berhenti merokok. Nah, disitulah program kita untuk membuat program bebas asap rokok. Pak, selain dengan adanya aturan dilarang merokok ya Pak bagi warga maupun tamu yang datang, di sini juga Pak tersedia mural-mural Pak. Ini sebenarnya tujuan dari adanya mural-mural ini seperti apa sih Pak? Moral maksudnya untuk mengingatkan warga atau tamu yang datang. Jadi mereka bisa lihat dari moral itu, jadi mereka bisa membaca, oh ini kampung bebas asap rokok. Adanya moral-moral itu bisa menunjang untuk istilahnya warga yang tengok melihat moral kita. Jadi disitulah tanpa moral kita nggak bisa bikin bebas asap rokok. Baik, terima kasih banyak Bapak informasinya Pak ya. Semoga warga selalu mengikuti aturan yang diterapkan di sini Pak ya. Ya, Lovi dan juga pemirsa, memang aturan tadi sengaja dibuat untuk meminimalisir dampak negatif dari adanya asap rokok, baik itu bagi kesehatan maupun bagi lingkungan. Dan tadi sempat disinggung terkait mural, seperti inilah contohnya di sisi kiri saya, mural-mural yang dibuat oleh warga
yang bertujuan ini untuk mengingatkan warga terkait efek atau dampak negatif dari rokok. Selain itu bertujuan untuk mempercantik kawasan ini. Selain mural, di sini juga terdapat deklarasi. Di sisi kiri saya, deklarasi Kampung Bebas Asap Rokok yang sudah dibuat sejak Juni 2021 lalu. Dan dapat kami informasikan pula bahwa terkait denda, memang itu denda sudah ditentukan sebesar Rp50.000, namun itu diberikan kepada warga yang sudah mendapatkan teguran sebelumnya sebanyak 3 kali. Dan sejauh ini berdasarkan informasi dari Ketua RW 06, memang hingga saat ini belum ada warga yang mendapatkan denda tersebut. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Lofi kembali ke studio. Wow, bagus sekali idenya. Semoga memang ide ini ditularkan juga ke kawasan-kawasan di sekitarnya. Terima kasih Yasmin Atani yang melaporkan langsung dari Matraman, Jakarta Timur. Pemirsa, patung boneka dalam film Korea Squid Game hebohkan warga Surabaya. Sejumlah warga beramai-ramai bersuah foto di lokasi patung boneka Squid Game yang berada di trotoar Jalan Tunjungan, Surabaya. Serem. Suara boneka raksasa dalam film Korea Squid Game jadi teror menakutkan bagi pendengarnya dan juga yang melihatnya. Serial Squid Game ini viral dan digandrungi banyak orang karena menyuguhkan alur cerita yang menegangkan namun tak biasa. Kepopuleran boneka raksasa dalam film tersebut ternyata menjadi tren di kalangan masyarakat. Seperti pemilik restoran asal Surabaya yang sengaja membuat patung boneka Squid Game di Jalan Tunjungan, Surabaya. Warga Surabaya pun heboh dibuatnya. Bukannya takut, warga malah berbondong-bondong mendatangi boneka Squid Game mini ini. Mulai dari anak muda, dewasa hingga anak-anak bergantian melakukan swafoto di dekat patung boneka film Squid Game dalam adegan permainan lampu merah lampu hijau tersebut. Keren banget sih, soalnya kan di Surabaya baru ada ini kan, apalagi dia ini di senternya kota Surabaya di Tunjungan, pasti orang-orang lewat sini nongolnya langsung dia gitu loh. Jadi waktu lihat lagi rame-rame langsung ikutan foto. Patung boneka Squid Game ini dibuat oleh seorang dekorator dari bahan styrofoam dan dilengkapi dengan dinamo agar kepala patung boneka ini bisa bergerak menoleh ke kanan dan ke kiri seperti yang ada dalam film aslinya. Kebetulan kan menjelang Halloween, biasanya memang menjelang Halloween itu kita pasang dekor. Nah kebetulan ini kan tokonya lagi viral dan cocok ya untuk tema tahun ini. Patung boneka Squid Game dan Halloween ini akan dipasang hingga awal bulan November mendatang dan diharapkan dapat menjadi hiburan bagi masyarakat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Nah, bagaimana antusiasme warga Surabaya dengan adanya boneka Squid Game ini? Kita bergabung dengan rekan Oki Arisandi di Jalan Tunjungan, Surabaya, Jawa Timur. Oki, apakah boneka Squid Game ini mampu meneror warga Surabaya? Halo, selamat siang Lofi dan juga pemirsa. Jika yang ditanyakan, bisa nggak boneka Squid Game yang ada di kota Surabaya meneror warga Surabaya? Jawabannya tentu tidak. Bukannya takut, masyarakat yang melewati Jalan Tunjungan di kota Surabaya ini justru malah berhenti dan bersuah foto di depan foto Squid Games. Memang serial drama thriller Squid Game dari Korea Selatan sedang digandrungi di banyak negara termasuk di Indonesia. Nah, salah satunya adalah seorang pemilik kafe yang nanti akan segera buka di Jalan Tunjungan Kota Surabaya mendekorasi kafenya dengan tema Halloween karena ini di bulan Oktober dan salah satu yang ditampilkan adalah patung boneka Squid Games. Nah, sontak masyarakat pun yang melewati Jalan Tunjungan ini, mereka mendadak berhenti untuk sekedar mengabadikan momen di depan patung boneka Squid Games. Meskipun sebetulnya masyarakat maupun pengendara baik itu roda 2 maupun roda 4 tidak diperbolehkan berhenti di pinggir Jalan Tunjungan Kota Surabaya karena sudah ada marka atau tanda tidak diperbolehkannya berhenti bagi masyarakat maupun pengendara di Kota Surabaya saat ini di Jalan Tunjungan. Pun demikian, di sebelah kiri saya bisa Anda lihat, pemirsa, ini adalah masyarakat yang baru saja berhenti di Jalan Tunjungan Kota Surabaya dan tidak hanya anak-anak, bahkan orang dewasa pun juga ikut mengabadikan momen di depan patung
boneka Squid Games ini. Dan rencananya memang patung boneka Squid Games ini nanti masih akan dipajang hingga akhir bulan Oktober ini karena memang bertepatan dengan momen Halloween jika di negara barat sana. Dan sepertinya nanti akan di-upgrade lagi kemampuannya. Tidak hanya menoleh kanan kiri, tapi nanti sorot matanya akan dibuat berwarna merah dan juga mampu mengeluarkan suara yang khas sekali dengan apa yang ada di film Squid Games tersebut. Lofi, saya kembalikan ke Anda di studio. Wah, tapi kalau lihat bonekanya ini tidak menakutkan sih ya, tapi menggemaskan tentunya dan menghibur warga Surabaya. Terima kasih Oki Arisandi melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Kabar gembira, pemerintah Arab Saudi siap membuka kembali ibadah umroh untuk jamaah asal Indonesia saat lagi.